Halo kaum intelektual sekalian. Wah, wah, wah. Sepertinya video ini adalah video yang sangat-sangat mengerikan bagi warga Konoha. Kenapa? Jadi guys, kalau saya perhatikan di Konoha itu, ada banyak orang yang menggunakan nama-nama Arab guys. Wow, luar biasa. Kenapa gitu? Kenapa ada semacam normalisasi menggunakan nama Arab? Apa alasannya? Kenapa kita tidak menggunakan nama orang Indonesia? Jadi kalau kita perhatikan di luar negeri ya, orang India pakai nama orang India, ya kemudian orang-orang Barat menggunakan nama orang Barat, ya orang Spanyol menggunakan bahasa Spanyol, ya kemudian ya orang Filipina menggunakan nama Filipina dan lain sebagainya. Kenapa Konoha itu beda banget gitu ya? Kenapa Konoha tidak menggunakan nama pribumi saja gitu ya? Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena kita terjajah gitu? Apakah karena kita minder gitu? Apa alasannya? Kalau misalnya mengatakan, oh karena kita terjajah gitu, lalu kenapa banyak warga Konoha yang tidak menyadari bahwa kita dijajah oleh bangsa Arab? Kenapa gitu? Apa alasannya? Kemudian kenapa kalau ada seseorang yang menggunakan bahasa Arab gitu ya, kemudian kalau misalnya menggunakan nama orang Arab itu, ya mereka menganggap bahwa itu adalah strata yang sangat tinggi gitu ya. Itu dianggap sangat-sangat terpelajar gitu ya. Padahal pada faktanya kalau saya perhatikan itu, ya yang menggunakan nama bahasa Arab itu enggak semuanya terpelajar kok ya. Biasa aja gitu. Bahkan banyak kok pelaku kriminal yang menggunakan nama Arab. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa gitu ya? Apakah karena kita minder gitu? Apakah karena kita tidak pede dengan nama-nama Nusantara gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar ya. Mohon maaf bagi yang videonya. Saya bahas masalah ini dari berbagai sudut pandang ya. Dari sudut pandang psikologi, ya, dari sudut pandang antropologi dan lain sebagainya. Jadi guys, secara psikologi ya, tanpa kita sadari itu, ini akibat daripada minderisasi ya. Ini sebenarnya istilah saya sendiri ya. Biar mudah dipahami gitu ya. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang minder guys. Kita tuh minderan orangnya. Kita nggak pedean orangnya. Kenapa? Apa alasannya? Ada berbagai alasannya. Karena kita sudah terlalu lama ditindas oleh pejabat kita. Kita sudah terlalu lama ditindas oleh raja-raja yang ada di Konoha. Jadi karena sudah terlalu lama ditindas, dijajah, sehingga kita tidak pede dengan nama kita. Kita tidak pede menggunakan nama Budi ya. Jadi kita beranggapan bahwa nama Budi itu nggak keren. Ya, nama Budi itu kampungan. Jadi yang keren itu nama Rido misalnya. Kemudian Ramadan misalnya. Kemudian nama-nama Azizah dan lain sebagainya. Itu nama-nama Arab ya. Sementara nama-nama yang ada di dalam negeri seperti Sri ya, dan lain sebagainya. Ada sebenarnya yang banyak menggunakan Sri ya, tapi biasanya dipadu dengan nama orang Arab. Ya, seperti Sri Aziza misalnya, dan sebagainya. Pokoknya dicampur-campur gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus ada sentuhan Arab? Jadi gini guys, mohon maaf bagi yang videonya. Bukan berarti saya mengajak yang nonton video untuk tidak beragama ya. Apakah ini ada hubungan dengan agama? Sangat. Jadi secara tidak langsung, secara tidak kita sadari, agama itu sebenarnya menginvasi pihak lain. Lah, kok bisa gitu? Kok agama menginvasi? Saya tidak menyebutkan agamanya ya. Rata-rata agama dari Timur Tengah itu, agama Samawi itu menginvasi agama lain. Kenapa? Apa alasannya? Jadi gini. Jadi setiap agama itu kan menganggap bahwa nabi mereka yang paling suci gitu ya. Kemudian suku mereka yang paling suci. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Orang Israel juga menganggap bahwa mereka itu bangsa pilihan Tuhan kan. Ya kan? Orang Iran juga seperti itu. Mereka menganggap bahwa bangsa Persia itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kemudian orang Arab juga sebagian seperti itu ya. Mereka menganggap bahwa orang Arab itu lebih terhormat daripada orang atau suku lainnya gitu. Makanya kalau kita pergi ke Arab itu, ya nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya. Kalau kita berasal dari Indonesia itu dianggap kelas 2 gitu ya. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang jadi pembantu di sana gitu ya, yang jadi mohon maaf ya budak di sana gitu ya, jadi kuli di sana. Nggak jadi masalah jadi kuli mau budak, nggak jadi masalah, tapi permasalahannya ya
kita bangga dengan kuli gitu atau budak. Sementara negara lain mereka nggak bangga jadi kuli gitu ya. Mereka nggak bangga jadi budak. Seperti orang Amerika misalnya, apakah Amerika bangga jadi kuli atau budak? Enggak. Bukan berarti saya merendahkan ya, jangan berpikir saya merendahkan ya. Nggak jadi masalah jadi kuli atau budak, tapi jangan stuck di situ aja gitu ya. Ya, jadi di Konoha itu kan ada doktrin yang mengatakan jadi kuli, jadi babu atau jadi apapun halal gitu. Oke, nggak jadi masalah. Saya tidak mengatakan itu haram, tapi jangan itu semacam topeng gitu ya. Itu alasan gitu ya supaya kita terus budak kuli. Bayangkan kalau negara kita itu berprinsip seperti itu ya. Oh, kita berprinsip ya, jadi kuli aja, jadi budak aja nggak jadi masalah seumur hidup gitu. Kalau misalnya berprinsip seperti itu, kapan majunya coba? Woi, kapan majunya coba? Kalau Amerika berpikir seperti itu, kalau negara-negara maju berpikir seperti itu, kapan majunya coba negara mereka? Kalau mereka bangga jadi babu, jadi kuli gitu, jadi pembantu gitu, kapan majunya coba? Nggak ada satupun negara maju dunia ini kalau mereka bangga jadi babu atau jadi kuli. Justru kita direndahkan oleh Arab itu sendiri tanpa kita sadari. Ya, tapi ini jarang dibongkar ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti akan saya dikata-katain, kamu anti-anti dajjal, kamu merendahkan agama saya. Enggak. Saya bukan mengkritik negara kita. Maksudnya saya bukan tidak punya jiwa nasionalis, tapi saya ngomong apa adanya gitu ya. Kalau saya mengkritik negara kita, mengkritik masyarakat kita, bukan karena saya benci, tapi karena saya sayang gitu ya. Kalau orang tua mengkritik anaknya itu bukan karena dia membenci anaknya, tapi karena sayang ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu pengkhianat bangsa, jangan berpikir seperti itu ya. Jadi tanpa kita sadari ya, karakter kita itu adalah karakter bawaan yang sangat minder. Bahkan ya mohon maaf ya, keluarga saya sendiri juga saya menyadari bahwa ada prinsip semacam ini. Ketika anak saya lahir, saya menamai anak saya itu dengan nama pribumi, maka keluarga saya banyak yang menolak. Kok namanya kayak gitu, nggak keren. Kok namanya kampungan. Bagi mereka itu kampungan, tapi bagi saya itu ya nama yang bagus gitu ya. Jadi tidak hanya sebagian kecil, tapi sebagian besar ya bangsa kita itu berpikir bahwa nama orang Arab, nama orang luar itu sangat keren sekali ya. Kalau nama lokal itu nggak keren gitu. Jadi apakah ini dipengaruhi oleh agama? Iya, karena agama mengglorifikasi bahwa nggak semua agama tapi ya bahwa ya suku dalam agama tertentu itu sangat mulia, sangat suci ya, suku yang diberkati gitu ya. Kemudian nabinya gitu ya, nabinya suci, nggak punya salah gitu ya. Jadi kita tuh berpikirnya hitam putih jadinya. Kita melihat nabi itu tidak punya salah, nggak punya hilaf gitu ya. Padahal kan nabi itu kan bersumber daripada manusia, pasti ada kesalahan dong, nggak mungkin gak ada kesalahan. Tapi kita mengkultuskan nabi itu sendiri. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak menghargai nabi, bukan seperti itu ya. Tapi ini pola pikir guys ya. Nggak semua orang yang beragama seperti itu di sekelilingnya. Tapi ini yang membentuk pola pikir kita itu hitam putih gitu. Jadi kita menganggap bahwa nama orang Arab itu suci, nama lokal itu jelek gitu ya. Kalau ada orang lokal yang bernama Budi, yang bernama Mulyono, ya Mulyadi, kita anggap kampungan. Itu nggak boleh guys ya. Itu nggak boleh dinormalisasi. Kita sendiri yang bikin negara kita itu keren gitu ya. Kita sendiri yang bikin bangsa kita itu keren. Kenapa orang-orang itu sangat menyukai nama-nama orang Arab? Ya karena mereka bikin Arab itu keren gitu ya. Orang Arab itu bikin Arab keren banget gitu. Ya mereka sangat-sangat percaya diri gitu ya. Orang Arab percaya diri ya. Zaman dulu saya harus mengakui bahwa orang Arab itu adalah bangsa yang sangat-sangat menginvasi gitu. Bahkan mereka menginvasi Persia. Bahkan mereka berusaha mengislamkan atau mengislamkan Persia. Ya, jadi saya harus mengakui itu. Harusnya kita seperti itu gitu ya. Bangsa kita seperti itu. Harusnya kita yang menginvasi negara lain gitu, bukan kita yang diinvasi. Ya, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk menjajah orang lain, tapi kenapa kita selalu diinvasi gitu ya. Dalam penamaan nama juga kita minder gitu ya, bikin nama lokal gitu. Ya kapan majunya coba bangsa kita? Harusnya kita ya bikin negara kita tuh keren ya. Kemudian nama-nama seperti Budi terkenal ke luar negeri ya. Ada penemu bernama Budi, keren kan? Ada penemu bernama Asep misalnya ya. Ada penemu bernama Poltak misalnya. Ada penemu
orang-orang Toraja misalnya, ya nama-nama orang Toraja gitu. Jadi bukan hanya nama-nama orang Amerika gitu, John ya, seperti orang-orang Jepang gitu ya, atau orang-orang China gitu yang jadi penemu gitu. Jangan seperti itu ya. Kita harus cinta gitu ya dengan bangsa kita. Kalau kita tidak cinta dengan bangsa kita, siapa yang mencintai bangsa kita ya kan? Ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, tapi ini dipengaruhi oleh agama. Agama itu kan secara tidak langsung menginvasi kan. Kalau kita menyebarkan agama lokal seperti agama Sunda Witan misalnya, atau agama-agama yang ada di Konoha seperti Karingan dan lain sebagainya, kita menyebarkan ke Arab misalnya, ke luar negeri ya, ke Eropa misalnya, maka orang-orang Eropa juga ya, kalau mereka menerima agama kita, mereka akan sangat-sangat mengagungkan orang-orang yang bernama Sri misalnya, atau Budi misalnya, atau Mulyono. Ya, kalau ada seorang bernama Mulyono, penemu misalnya, menemukan sesuatu hal yang luar biasa, ya maka akan banyak orang yang menamai nama anaknya Mulyono. Jadi yang bikin nama itu bagus tuh kita sendiri gitu ya. Bukan karena nama itu jelek. Yang bikin jelek itu kan kita. Citra Mulyono itu kan jelek karena apa? Karena kita yang bikin jelek gitu ya. Atau Paijo misalnya. Kalau ada seorang yang bernama Paijo itu ya penemu yang sangat luar biasa, ya penemu obat kanker misalnya, ya obat yang sangat-sangat susah ditemukan, maka seluruh dunia akan takjub dengan Paijo. Lalu mereka akan dengan sukarela ya bikin nama anaknya Paijo. Bayangkan orang Eropa bikin nama anaknya Paijo, keren kan? Ya nggak sih? Ya namanya Mas Paijo gitu ya. Itu luar biasa loh. Ya, jangan ada yang ketawa guys ya, please. Karena gini, kalau kita ketawa itu berarti kita nggak lepas dari yang namanya penjajahan secara psikologi. Ini secara psikologi, kita minder tahu guys ya. Yang bikin kita tuh terjajah itu ya invasi daripada agama tanpa kita sadari. Kalau misalnya mengatakan, oh agama yang dari Timur Tengah itu yang benar, kata siapa? Kok kita mengkultuskan agama yang dari Timur Tengah? Emang ada gitu datanya gitu ya, data ilmiah. Jadi cara berpikir orang di negara maju itu beda guys sama yang tidak maju. Kenapa kita tidak maju? Kenapa? Karena pola pikir kita salah. Kalau pola pikir kita benar, ya maka kita akan jadi negara maju. Sama seperti misalnya nih ya, orang-orang yang ada di Eropa. Kenapa orang-orang yang ada di Eropa itu tidak bisa dikontrol oleh agama Timur Tengah? Nggak semuanya tapi ya, disclaimer-nya. Ya sebagian besar mereka nggak bisa dikontrol gitu ya. Mereka tidak mau menyembah agama-agama dari Timur Tengah gitu. Kenapa? Karena mereka percaya diri gitu ya. Mereka mempertanyakan, kalau agama yang benar itu dari Timur Tengah, mana coba datanya? Kan mereka nanya seperti itu ya. Mana buktinya secara ilmiah? Bahkan mereka mempertanyakan apakah Tuhan itu ilmiah atau tidak, apakah wahyu itu ilmiah atau tidak. Mereka mempertanyakan gitu. Jadi harus kita pertanyakan gitu. Ya, jadi hidup yang tidak dipertanyakan itu tidak layak untuk dijalani. Ada seorang filsuf, saya lupa namanya, Socrates apa Plato, ya, mengatakan bahwa hidup yang tidak dipertanyakan itu tidak layak dijalani, harus dipertanyakan gitu. Jadi alasannya kenapa kita menggunakan nama-nama luar itu tidak pede dengan nama lokal itu, karena kita sudah menganut yang namanya atau mengidap penyakit bernama minderisasi. Ya, itu yang pertama ya. Ini istilah saya guys ya. Jadi kita tuh sangat-sangat minder banget ya. Kemudian selain itu ya, selain minder, kita juga rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Kita menganggap bahwa suku lain itu lebih mulia, ya bangsa-bangsa Timur Tengah itu lebih mulia, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Itu namanya egosentris tanpa kita sadari. Ya, sehingga kita tidak merasa bahwa bangsa kita itu mulia. Kalau kita tidak merasa bahwa bangsa kita itu mulia, ya otomatis kita kan nggak peduli dengan bangsa kita kan. Kita lebih peduli dengan bangsa lainnya. Kita ngumpulin duit gitu ya bertahun-tahun supaya bisa pergi piknik-piknik ke Arab misalnya gitu kan. Jadi kita secara tidak langsung mengagungkan orang Arab. Kita kekurangan yang namanya percaya diri ya. Jadi harus percaya diri guys. Ya jangan dikit-dikit minder ya, nggak enakan ya, minder ya, jangan seperti itu ya. Stop normalisasi menggunakan nama-nama Arab di Konoha. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Ya, sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ini hanya di Konoha ya. Jadi
kita tidak boleh menormalisasi menggunakan nama luar ya. Ini saran saya bagi kaum intelektual. Kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kita mulai dari kaum intelektual. Makanya saya bikin nama channel saya satu lagi itu bernama kaum intelektual ya. Kemudian saya juga sangat sekuler ya. Sekuler itu artinya memisahkan antara agama dengan negara. Bukan berarti saya membenci agama ya. Tapi saya netral terhadap semua agama. Saya tidak ada masalah dengan agama. Tapi justru kalau saya perhatikan agama itu mempengaruhi kita minder dengan nama-nama lokal. Dipengaruhi agama itu. Karena dalam kitab suci ada nama-nama nabi ya, nama-nama yang ada di kitab suci itu ya disucikan gitu ya. Lalu kita menganggap bahwa nama itu suci, lalu kita menganggap bahwa nama lokal itu tidak suci. Itu nama kampung. Jadi yang bikin nama lokal itu suci ya kita sendiri gitu ya. Ya, kemudian selain itu ya ada pengaruh lainnya. Jadi kalau nama warga Konoha itu ke Arab-Araban ya, walaupun itu tidak jaminan akhlaknya bagus, ya ada semacam prinsip di masyarakat yang mengatakan kalau anak gue itu dikasih nama Arab maka akan mudah diterima di pergaulan, ya kemudian kita jadi keluarga terhormat gitu ya, keluarga santri gitu ya, keluarga yang religius ya, kemudian anak kita itu akan sangat-sangat diterima di pekerjaan, mudah diterima di pekerjaan. Dan ini ada semacam stereotip guys, stereotip yang jarang dibongkar dan kita susah memahami sejauh itu ya. Mohon maaf bagi interview, saya tidak mengkritik Konoha di sini, saya tidak membenci ya, tapi gini, bangsa kita itu kan salah satu bangsa paling bodoh di dunia kan sekarang ini kan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini menurut penelitian guys. Bahkan bisa mengatakan orang Indonesia itu tidak tahu seberapa bodohnya mereka. Jadi bukan saya yang menjelek-jelekkan Konoha, tapi ini berdasarkan data. Jadi kita harus sadar bahwa kita itu bodoh. Kalau kita sadar bahwa kita bodoh, maka kita belajar gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kita merasa paling pintar, merasa paling jago, merasa paling hebat. Itu arogan namanya. Kita harus belajar gitu ya, memperbaiki diri ya, supaya ya kita pede dengan nama-nama lokal atau nama-nama pribumi ya, atau nama-nama yang diturunkan oleh leluhur kita. Yang sebenarnya kalau boleh jujur itu kita sudah kehilangan jati diri guys. Makanya saya ngajak yang nonton video ini, mari kita kembali ke jati diri bangsa kita. Kita menanggalkan yang namanya filosofi yang sangat-sangat bagus, tapi tidak pernah kita pedulikan apa itu filosofi berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur itu kita anggap norak, kampungan gitu. Apaan budi ya? Karena ada unsur budinya kan. Padahal budi itu artinya berbuat baik gitu ya, kebaikan gitu. Kita menganggap bahwa itu norak gitu. Sehingga apa? Ya sehingga kita tidak peduli dengan yang namanya bangsa kita, nggak peduli dengan kemajuan bangsa kita. Karena saking bodohnya kita gitu. Ya mulai sekarang kita harus rajin membaca, rajin menulis, ya rajin menganalisis, rajin berpikir gitu ya. Jadi berpikir itu dilatih guys, dilatih seperti karet gitu ya. Dilatih gitu tuh ya. Ya bisa ditarik gitu maksudnya seperti karet ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Ya saya tidak berpihak di video ini, yang saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Jadi stop normalisasi nama-nama yang dari luar. Nama Budi itu tidak lebih rendah daripada atau tidak lebih hina daripada nama-nama yang dari luar seperti John ya, seperti nama-nama orang-orang Eropa atau seperti Rido, Ramadan ya dan lain sebagainya, Rizky dan sebagainya ya. Apalagi Rizik Sihab. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.